Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi, yes. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, yes. Iya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan pembacaan doa dengan harapan semoga dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah serta selalu diberikan kesehatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memimpin doa dipersilahkan kepada ketua kelas ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan mengabsen dulu tentang kehadiran siswa pada hari ini ya. Yang pertama, Kanzul Amin, Hadir Pak Guru. Alif Al-Khair, Hadir Pak Guru. Afif, Hadir Pak Guru. Zamil, Hadir Pak Guru. Abdul Ghafur, Hadir Pak Guru. Kamaria, Hadir Pak Guru. Nabila, Hadir Pak Guru. Syafiqa, Sakit. Maslahah, Hadir Pak Guru. Nur Indah, Hadir Pak Guru. Muhammad Timpal, Hadir Guru. Kamaluddin, Hadir Pak Guru. Jailani, Hadir Pak Guru. Ayu Syakila, Hadir Pak Guru. Yoga. Sakit. Anak-anak yang sakit hari ini ada berapa orang? 2. Ada 2 orang. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga mudah-mudahan Syafika dengan Yoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan secepatnya bisa belajar bersama teman-teman sekalian. Al-Fatihah. Nah, anak-anak, agar kita belajar pada hari ini semangat, kita lakukan tepuk semangat dulu bersama-sama ya. Oke, tepuk semangat. 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 Iya. Gimana anak-anak pada hari ini, semangat semua? Semangat Guru. Iya. Jadi sekarang kegiatan apersepsi dulu ya. Mari kita mengingat pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Iya. Jadi minggu yang lalu kita telah belajar Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum. Ada yang masih ingat apa Al-Qawiyyu itu artinya? Allah Maha Kuat. Ya, Allah Maha Kuat. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Andali. Maha Mandiri. Allah Maha Mandiri. Ternyata anak-anak
masih ingat ya, karena pelajaran minggu yang lalu anak-anak masih ingat. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum. Asmaul Husna ada berapa? 99. Ada 99. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iman kepada hari akhir. Apa Sun? Iman kepada hari akhir. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi iman kepada hari akhir, maka Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran. Silahkan diamati ya. Pak Guru akan memutar video sebagai sumber belajar yang menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Silakan diamati. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah dalam hadis yang kelima. Yang pertama, yataqarabus zaman. Zaman, masa, waktu Silakan diamati ya anak-anak. makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang sudah jadi mak budak-budak. Dulu nampaknya lama zaman masa, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi, pagi tidur. Yang kedua adalah wayang usul ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya dengan orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wayang usul ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Kan sesat saja, ini sudahlah sesat, menyesatkan. Nauzubillah. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah wayang usul ilmu, setelah habisnya ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa yulqas syuh. Wa man yuqa syuhha. Syin dengan hak kecil. Wa man yuqa dulu masa wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-haraj al-qatl. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu Nah, anak-anak, setelah mengamati video pembelajaran, kira-kira anak-anak sekalian ada nggak yang bisa menyimpulkan tentang video tadi? Saya Pak Guru. Ya, Nanda Kamaria, silakan ke depan untuk menyampaikan hasil mengamati video pembelajaran barusan. Kami akan membacakan hasil mengamati video pembelajaran tentang tanda-tanda akhir zaman. 1. Waktu semakin cepat. 2. Ilmu semakin berkurang. 3. Bakhil atau hubun dunia. 4. Terjadinya fitnah di mana-mana. 5. Banyaknya pembunuhan.
Ya, terima kasih buat Nanda Kamaria. Berikan aplaus yang meriah untuk Kamaria. Jadi hasil mengamati video pembelajaran adalah telah disampaikan oleh Nanda Kamaria barusan ya. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan, maka Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yang pertama adalah dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda kiamat kecil atau surah dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda kiamat besar atau kubra dengan benar. Nah, anak-anak, demikianlah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian materi pada hari ini adalah iman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Menurut bahasa, iman kepada hari akhir menurut bahasa adalah percaya atau meyakini. Jadi iman kepada hari kiamat secara bahasa atau secara terminologi adalah percaya atau meyakini. Sedangkan menurut istilah adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda kiamat surah. Yang kedua, tanda-tanda kiamat surah atau kiamat kecil. Nah, anak-anak, apa saja tanda-tandanya kiamat kecil? Yang pertama adalah ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Yang kedua, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan yang ketiga, begitu pula mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah-olah bukan perbuatan yang diharamkan. Yang keempat, semakin banyaknya fitnah yang menimpa umat Islam. Kemudian yang kelima, sering terjadi bencana alam, kemudian pembunuhan dan peperangan. Sedangkan yang terakhir adalah tanda-tandanya kiamat kecil, jumlah wanita semakin banyak. Jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah tentang tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Apa saja tanda-tandanya kiamat kubra? Yang pertama adalah waktu berputar semakin cepat. Jadi waktu itu sekarang berputar semakin cepat. Beda dengan zaman dahulu. Padahal waktu itu 1 jam dahulu dengan 1 jam sekarang sama. Cuma sekarang berputar semakin cepat. Kemudian yang kedua adalah matahari terbit dari sebelah barat. Nah, nanti apabila matahari terbit dari sebelah barat di waktu pagi, maka itulah tanda-tandanya hari kiamat besar. Kalau sekarang kiamat masih terbit dari sebelah timur. Kemudian yang ketiga, keluarnya Dajjal. Nanti akan keluar Dajjal untuk menggoda iman orang Islam atau umat manusia. Kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam,
dan yang terakhir adalah hilangnya Al-Quran dari mushaf dan hati umat manusia hingga hilang pedoman. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang peristiwa yang terjadi sesudah hari akhir. Coba dibaca bersama-sama peristiwa yang terjadi sesudah hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Barzah. Yang kedua Yaumul Ba'ats. Yang ketiga Yaumul Mahsyar. Yang keempat Yaumul Hisab. Yang kelima Yaumul Mizan. Kemudian Sirat. Kemudian Syafaat. Yang terakhir adalah surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah nanti tujuan akhir setelah hari kiamat. Jadi kita nanti yang mempunyai amal yang baik maka akan masuk ke surga. Yang amalnya jelek maka akan masuk ke neraka. Nah, semoga kita semua nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah hikmah iman kepada hari akhir. Apa hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat? Yang pertama adalah memperoleh ketentraman dan ketenangan, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala perbuatan manusia baik maupun buruk. Kemudian berperilaku baik, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Kemudian tidak iri terhadap kenikmatan orang lain. Yang terakhir, terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kikir. Kemudian selanjutnya adalah fungsi iman kepada hari kiamat. Apa sih fungsinya kita beriman kepada hari kiamat? Yang pertama, menambah iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi motivasi untuk beramal dan beribadah karena segala perbuatan baik akan mendapatkan balasan di akhirat. Nah, demikian materi kita tentang iman kepada hari akhir. Maka selanjutnya adalah berdiskusi. Silakan berdiskusi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, Pak Guru sekarang akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah LKPD-nya. Kemudian nanti ditulis namanya, ditulis kelasnya, dan ditulis nama kelompoknya. Kemudian nanti hasilnya ditulis di sini ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, ini adalah materinya yang akan dibaca, yang akan dikerjakan pada tugas kelompok ini ya. Silakan dibaca, ini sudah ada. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Silakan dibuka bukunya halaman 33 sampai halaman 40 untuk mengerjakan tugas kelompok pada hari ini. Silahkan dikerjakan diskusinya. Saya beri waktu 5 menit. Oke.
Waktu berdiskusi kami anggap selesai. Nah, sekarang kelompok A, kelompok B, kelompok C, silakan mempresentasikan ke depan hasil kelompoknya. Dimulai dari kelompok A. Silakan ke depan. Ya. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, menjelaskan tanda-tanda kiamat kubro atau kecil. Adapun tanda-tanda kecil atau kiamat kubro sebagai berikut: benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang dipersilakan kepada kelompok B. Depan presentasi. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, menjelaskan tanda-tanda kiamat kubro atau besar. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut: menjelang hari akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nanda Tanzil Amin. Oke, demikianlah untuk acara diskusi pada hari ini. Alhamdulillah setelah saya lihat ternyata hasil diskusinya bagus-bagus. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, jadi materi kita hari ini kita telah belajar tentang apa saja, Nana? Iman kepada hari akhir. Kedua, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Kemudian peristiwa yang terjadi setelah hari akhir. Selanjutnya, iman kepada hari akhir. Hikmah iman kepada hari akhir. Yang terakhir adalah hari ini kita telah belajar apa? Fungsi iman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran kita ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, anak-anak, barangkali ada yang ingin bertanya tentang materi kita ini. Saya Pak Guru. Ya, dipersilakan. Anda kan Sulamin ingin bertanya tentang apa? Apa hari kiamat itu? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Hari kiamat itu adalah hari di mana seluruh alam dan seisinya akan hancur. Dunia ini akan fana, akan hancur. Gunung-gunung berterbangan. Jadi kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam dan isinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Jadi gimana anak-anak, hari ini sudah paham semua? Iya. Jadi yang terakhir, tugas yang terakhir adalah Pak Guru akan memberikan tugas dalam bentuk Google Form. Nanti Pak Guru akan kirim ke WA kelas masing-masing ya. Silakan dikerjakan di rumah. Paham? Jadi yang terakhir adalah Pak Guru akan memberikan tugas dalam bentuk Google Form. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Setelah itu langsung dikirim ke Pak Guru. Paling lambat nanti setelah Isya dikerjakan ya. Nah, anak-anak, karena anak-anak telah memahami pelajaran pada hari ini, maka mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dengan harapan semoga mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, semoga selamat sampai rumah masing-masing ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.